Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Pagi ini ketemu lagi dengan Kak Tia, Kak Nona, dan ada Kak Sarah. Hai adik-adik. Kak Tia, rindu gak sih ketemu sama adik-adik yang ada di rumah? Rindu banget nih Kak Nona, kapan ya kita bisa ketemu dengan adik-adik di rumah? Ya, kita berdoa aja ya Kak, semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita bisa impa bareng-bareng di GPIB Bukit Sion. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyi Mars Bakat PA. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Berkati pelayan firman-Nya nanti akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan, agar apa yang Dia katakan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jaya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Arthur ucapkan, dan sudah mandi semua kah hari ini? Kalau yang ada belum mandi, boleh cepat-cepat cuci muka, sikat gigi, pakai baju yang rapi, duduk manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, juga kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Namun sebelum kita mulai, Kak Arthur mulai dengan membaca firman Tuhan dan cerita akan firman Tuhan. Jadi kita gerak-gerak dulu sedikit ya, gerak-gerak tangan supaya tangannya tidak kaku. Oke, ikutin Kak Arthur ya. Yang pertama, tangannya di gerak-gerak begini. Oke, sudah. Kemudian lihat Kak Arthur, tangannya ditempelkan. Sudah. Coba buka ke ibu jari, tutup telunjuk, tutup jari tengah, tutup jari kelingking, tutup. Sekarang jari manis coba dibuka. Bisa? Bagaimana bukanya?
Bisa buka-buka lebar-lebar seperti jari yang lain? Iya, ternyata cuma bisa sedikit ya. Oke, tapi ini sebuah olahraga buat kita semua, buat adik-adik. Kemudian yang kedua, lipat tangannya gini, posisinya telunjuknya ada. Temukan ujung telunjuk kiri dan ujung telunjuk kanan bersama-sama. Seperti ini. 1, 2, 3. Bisa nggak ketemu? Lurus. Ulang. 1, 2. Jangan bengkok. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Kalau belum bisa, coba. Ya, itu olahraga sedikit buat adik-adik. Oke, mari kita masuk. Kak Arthur akan membaca firman Tuhan, kemudian nanti akan bercerita tentang firman Tuhan yang di dalamnya ada pembelajaran buat kita semua, juga buat adik-adik dan juga tentunya kakak layan yang sekarang sedang bersama-sama kita membentuk persekutuan untuk Tuhan. Kita akan membaca Alkitab. Sudah siap Alkitabnya tentunya. Mari kita buka dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 21. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau adik-adik ikut juga membaca di rumah, lebih bagus lagi. Sudah buka? Mari kita baca. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Adik-adik serta kakak layan yang juga mungkin didampingi sama orang tua yang hari ini sudah membaca firman Tuhan, Kak Arthur akan mencoba bercerita tentang apa yang sudah kita baca bersama. Adik-adik, setelah kita berolahraga sedikit tadi, sekarang kita akan masuk di dalam cerita tentang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Nah, adik-adik yang Kak Arthur kasihi,
Tuhan Yesus mau datang ke Yerusalem. Nah, dia datang sebagai seorang raja. Ini juga mungkin kantor bisa ceritakan dulu sedikit. Kalau adik-adik pernah kan mengalami yang namanya kalau papanya pergi kerja lama atau pergi dinas keluar kota karena pekerjaannya cukup lama, kalau udah mau kembali ke rumah pasti akan kasih tahu kan, oh, papa udah mau pulang nih, udah mau pulang ke rumah, mau datang. Apa perasaan adik-adik? Pasti ada sukacita kan, papa saya mau datang nih, berarti saya harus siap-siap, saya harus kasih yang terbaik buat papa saya mau jemput papa saya mau peluk papa saya, mau cium papa saya, kan begitu. Tapi kalau sekarang nggak boleh langsung peluk kalau papanya datang, nggak boleh langsung cium. Kenapa adik-adik? Sekarang kan lagi pandemi, jadi sukacitanya adik-adik ketahan sedikit. Papanya datang, papanya harus ganti baju dulu, mandi dulu. Kalau sudah bersih, baru adik-adik peluk papanya, baru adik-adik melampiaskan sukacita, rasa kangen, rasa rindu dengan bapaknya atau papanya, baru peluk papanya, cium papanya setelah bersih. Karena kita kan sekarang lagi pandemik ya. Nah, Tuhan Yesus mau datang ke Yerusalem, mau menemui umatnya bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus juga mempersiapkan dirinya karena dia tahu bahwa dia akan datang ke atau mengunjungi sebuah daerah yaitu Yerusalem. Di suatu tempat itu dia harus mempersiapkan diri, dan Tuhan Yesus sebelum masuk ke tempat itu dia telah menyampaikan kepada muridnya untuk pergi ke kampung sebelah, ambil keledai di situ, keledai yang jenisnya betina, yang ada anaknya, kemudian bawalah ke saya. Kalau ada pertanyaan dari pemilik dari keledai itu, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya dan Tuhan juga akan mengembalikannya. Nah, adik-adik, apa coba yang kita boleh tangkap di situ ya? Kok Tuhan Yesus sudah tahu duluan ya? Keledainya ada di kampung situ, terus keledainya jenis kelaminnya betina, terus ada anaknya keledai itu. Coba tahu dari mana Tuhan Yesus? Murid-muridnya saja yang disuruh nggak tahu. Ya, nah itulah yang Kak Arthur sampaikan tadi, bahwa Tuhan Yesus sebelum masuk ke dalam atau ke suatu daerah itu atau ke setiap daerah lainnya, dia pasti mempersiapkan dirinya. Yang dia persiapkan apa? Itu tadi, bahwa Allah Bapa mempersiapkan kuasa, memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus. Dia berkuasa selama dia berada di dunia, dan dia tahu bahwa dengan pertolongan Bapaknya, dia tahu bahwa ada keledai di sana, ada keledai dengan jenis kelamin betina, dan itu dia akan digunakan untuk masuk ke dalam atau ke daerah yang akan dia kunjungi. Tetapi ada satu hal juga di situ adik-adik. Tuhan Yesus katakan, ketika kamu bertemu dengan orang pemilik keledai itu, katakan bahwa Tuhan memerlukannya, tapi Tuhan juga akan mengembalikannya. Artinya apa? Tuhan ingin meminjam sebentar. Dan Tuhan juga mengajarkan di situ bahwa mereka atau Tuhan atau murid Tuhan Yesus yang datang untuk meminjam itu untuk tidak dituduh sebagai pencuri, ya, atau mau dikatakan tidak untuk mengambil yang bukan miliknya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kira-kira kalau dikatakan demikian, pernah nggak ya kita alami ya? Kita mengambil yang bukan milik kita, terus kita ambil.
Mudah-mudahan tidak ada. Tetapi ada satu contoh kecil yang Kak Arthur mau sampaikan seperti ini. Pasti pernah mamanya atau papanya beli sesuatu atau barang atau makanan lah yang mungkin disukai oleh adik-adik yang di rumah itu juga mungkin ada kakak, ada adiknya juga, atau ada orang lain. Nah, ketika makanan itu taruh di dalam lemari atau sekarang di kulkas, ya, anggap misalnya mamanya belikan coklat nih kepada adik-adik, terus coklat itu ditaruh di dalam kulkas, ya kan? Tapi mamanya belum bilang ke adik-adik coklatnya buat adik-adik. Nah, ketika adik-adik pagi misalnya bangun sebelum beraktivitas mungkin mau minum, terus buka kulkas, ada lihat, wih, ada coklat ini. Apakah adik-adik langsung ngambil terus makan? Atau adik-adik bertanya dulu, ini coklat buat siapa ya? Buat saya kah? Buat kakak kah? Atau buat adik? Ya, pasti harus tanya dulu toh. Tidak langsung ambil makan. Kecuali adik-adik cuma sendiri, tidak ada tidak ada kakak atau tidak ada adik lagi. Tapi itu mengajarkan juga kepada kita untuk membiasakan diri kita ketika kita mau mengambil sesuatu, walaupun itu di dalam keluarga kita sendiri, mengajarkan untuk kita bertanya, ini buat saya kah? Atau ini punya mama kah? Atau ini punya kakak kah? Dan sebagainya. Ya, jadi mengajarkan pada kita untuk tidak mengambil milik orang lain. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Nah, kemudian Tuhan Yesus masuk ke kota ini setelah meminjam keledai tersebut, dan apa coba yang terjadi adik-adik? Murid-muridnya mengalaskan di atas keledai itu dengan baju mereka. Karena apa? Karena keledai tidak pakai pelana seperti kuda. Nah, ada makna di sini adik-adik. Ada sesuatu yang mau disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus tidak pakai kuda? Kalau pakai kuda kan kelihatan gagah, seperti kesatria. Adik-adik pernah lihat toh gambar-gambar kesatria yang pakai kuda, ada pedangnya, pakai jubah. Kenapa Tuhan Yesus pilih keledai? Kenapa nggak kuda saja Tuhan Yesus pakai? Ya. Kalau kuda kan digambarkan perkasa, kuat. Ya. Tetapi kenapa Tuhan pakai keledai? Keledai kalau di sini mau digambarkan bahwa ia adalah hewan yang sering dipakai oleh raja, dan keledai bukanlah hewan yang hina. Keledai adalah hewan yang lemah lembut, dan juga keledai itu sebagai simbol kemanusiaan dan kedamaian serta kesederhanaan. Tuhan Yesus itu raja, tapi dia mau datang berkunjung menjumpai umatnya atau jemaatnya, orang-orang yang ada pada saat itu dengan kesederhanaan. Dia tidak mau tunjukkan dengan kegagahannya, dia tidak mau menunjukkan dengan seperti kesatria, seperti pahlawan. Tidak, dia mau datang dengan kesederhanaan. Tapi lihat apa yang terjadi. Orang-orang mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus mau datang ke tempat mereka. Lihat dari pembacaan kita tadi, penyambutannya. Masyarakat atau umat yang ada di situ, ketika Yesus mau masuk ke dalam kota tersebut, mereka melemparkan ranting-ranting daun-daun ke jalan di mana keledai itu akan lewat yang Tuhan Yesus naiki. Nah, ini mau menggambarkan apa adik-adik? Bahwa dengan kesederhanaan, bahwa ada sesuatu yang mereka harapkan, atau jemaat pada saat itu, atau orang-orang yang
pada saat itu berkumpul untuk menyambut Tuhan Yesus? Karena mereka tahu bahwa Yesus itu datang mau membawa damai sejahtera. Ya. Yesus itu datang mau membawa sukacita buat mereka yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka yang mau datang menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan apa coba yang disampaikan oleh orang-orang yang datang mau menyambut Tuhan Yesus di situ? Apa jadi? Di bacaan kita tadi ada dikatakan bahwa Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, Hosana apa artinya? Hosana itu mau mengartikan bahwa maha tinggi, ya. Kemudian artinya selamatkanlah sekarang. Artinya bahwa mereka punya kerinduan untuk diselamatkan, dan Tuhan sudah memberikan, Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Bahkan Tuhan Yesus juga dalam proses dia memberikan keselamatan, dia mengajarkan banyak teladan. Setiap daerah yang dia kunjungi, dia selalu menyampaikan teladan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau datang, mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus datang berkunjung untuk melihat, untuk mengajarkan kepada orang-orang yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Raja. Dia adalah Raja yang bukan Raja di dunia, tapi dia Raja yang punya kerajaan tidak ada di dunia, tetapi dia mau menyelamatkan umat manusia. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dia mau menyampaikan bahwa dia adalah Raja, tapi juga Tuhan Yesus punya misi. Dia mau menyelamatkan umat manusia, ya. Dia mau memberikan pertolongan kepada mereka yang mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, banyak yang mau menyambut dia. Karena apa? Karena mereka mau ditolong, atau mereka mau meminta tolong kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk menolong mereka. Ya, banyak teladan yang Tuhan Yesus berikan. Lihat, dengan kuasa yang diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang buta, dapat melihat kembali. Tuhan Yesus juga bahkan dapat membangkitkan orang yang sudah mati kembali hidup kembali. Nah, tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam kehidupan ini bahwa ketika kita mau menerima Tuhan Yesus, berarti kita harus berubah dalam diri kita. Apa itu adik-adik? Kita harus sabar, ya. Kita harus rendah hati, ya. Kita harus kita tidak menyombongkan diri, ya. Kita juga mungkin rela berkorban, ya. Kita harus rela berkorban, mau menolong kepada sesama kita. Nah, contoh-contoh ini kan pasti dialami dalam kehidupan adik-adik, betul kan? Ya, pasti. Karena apa? Dalam kehidupan adik-adik akan pasti mengalami. Contohnya apa? Mungkin ada temannya adik-adik, misalnya, bolehkah minta tolong? Nah, adik-adik bersedia apa tidak? Ya kan? Kemudian ketika adik-adik bermain, ketemu teman yang ceritanya tinggi sekali, menyombongkan diri, apa adik-adik lakukan? Apakah adik-adik juga harus sombong dengan mau ceritakan lebih dari yang teman-temannya adik-adik ceritakan? Tidak kan? Kita harus rendah hati. Kemudian ketika kita mau sesuatu, kita ngomong sama papa mama, minta sesuatu, tapi karena papa mama bilang sabar ya, nanti ada waktunya. Apakah adik-adik sabar dan tekun menunggu itu, atau mau memaksakan diri, bahkan sampai nangis, merengek-rengek kepada orang tua, minta dibelikan sekarang? Nah, itu kan berarti kita belum
sepenuhnya ya. Kalau kita sudah sering ibadah minggu ini kan sudah sering disampaikan dalam ibadah anak ini mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Yesus dilulukan di Yerusalem ketika dia datang ke sana bersama dengan murid-muridnya. Ini mau menunjukkan beberapa hal yang ingin dinyatakan oleh Yesus. Yang pertama, bahwa tindakan Yesus hendak menyatakan bahwa ia adalah Mesias, Sang Raja Damai. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu ketika dia datang pasti banyak orang yang sangat antusias mau menyambut Yesus. Ada tantangan di sana. Apa tantangan itu? Sudah pasti bahwa tokoh-tokoh Yahudi pasti marah dan membenci Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah takut, Yesus tidak pernah khawatir tentang hal itu. Karena apa? Karena memang sudah dirancangkan oleh Bapaknya bahwa dia hadir di dunia untuk menyampaikan berita sukacita, untuk menyampaikan keselamatan, untuk datang menyelamatkan orang yang percaya kepada dia. Dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa dia nanti akan sampai dalam peristiwa kayu salib. Dia harus menebus dosa manusia dengan berkorban, ya, dengan berkorban mati di kayu salib. Tetapi ada di sudah tahu toh bahwa Tuhan Yesus mampu mengalahkan itu. Dia bangkit untuk menggenapi keselamatan itu. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus datang menggunakan keledai. Dia mau mengatakan atau dia mau mengajak orang-orang Yahudi memahami bahwa Mesias bukanlah raja di dunia, tetapi kerajaannya tidak di dunia. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk tetap setia kepadanya, untuk tetap berjalan bersama dengan Yesus, yang nanti pada akhirnya kita mendapatkan tempat di kerajaan di surga. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita kembali diingatkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam kesederhanaan. Yesus adalah Mesias yang sudah dimuatkan. Setiap orang yang percaya untuk senantiasa menyambut kedatangan Yesus dengan baik dan setia. Kedatangan Yesus senantiasa harus direspon, atau kedatangan Yesus harus kita terima bahwa dialah yang akan menyelamatkan kita. Adik-adik, apakah kita mau menyambut Yesus dengan setia? Tuhan Yesus itu selalu membuka dirinya buat kita. Apakah kita mau menyambut dia dengan sukacita? Seperti adik-adik mau menyambut papa mama ketika baru datang habis bertugas, seperti yang Kak Arthur sampaikan di depan tadi, mau menyambut dengan sukacita, memeluk papa mama, ya, memeluk Tuhan Yesus, ya, menerima di hati Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita mau menyambut Tuhan Yesus? Paling sederhana saja, kita harus mengusahakan ada damai dalam kehidupan adik-adik. Kehidupan yang damai itu seperti apa sih? Seperti teladan yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita harus berbaik hati, kita harus sabar, kita harus menunjukkan mau menolong sesama kita, ya, teman-teman adik-adik. Kemudian kita juga tidak boleh sombong, ya. Kita juga harus merendahkan diri kita, bahkan kita harus berkorban untuk Tuhan Yesus. Nah, semoga apa yang disampaikan saat ini melalui cerita yang sudah kita dengar, kita mau menerima Tuhan Yesus, kita mau menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Setiap kita bangun pagi, kita sambut Tuhan Yesus. Kita mau melakukan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus, melakukan teladan yang Dia lakukan. Kak Arthur percaya bahwa kita semua diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mampu melakukan itu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan sekarang atau saat ini kita akan berdoa, doa syafaat. Mari kita siapkan diri kita, juga adik-adik berdoa kepada Tuhan. Sampaikan apa keinginan adik-adik yang mau ada disampaikan kepada Tuhan. Bicara dalam hati, Tuhan pasti mendengar. Kita lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami senantiasa sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih pagi hari ini kami sudah boleh menerima firman Tuhan, kami sudah boleh mendengar cerita Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika Tuhan Yesus disambut oleh orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus, dan orang-orang itu mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan damai sejahtera, dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih dalam usia muda, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus mau menerima kami, dan kami juga siap untuk menerima Tuhan Yesus, dan kami juga siap dipakai Tuhan Yesus untuk melakukan kehidupan kami seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan di dunia ini, memberikan teladan kepada kami, dan teladan itu boleh kami pakai dalam kehidupan kami, di masa muda kami, di masa pertumbuhan kami. Dengan pertolongan dari Roh Kudus, kami dimampukan untuk memberikan teladan baik bagi orang-orang yang kami sayangi, kami cintai di rumah, maupun ketika kami juga bertemu dengan orang-orang lain, teman-teman kami di luar. Kami dapat memancarkan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, memberikan kemampuan kekuatan ketika mendidik, membimbing, dan membesarkan kami dengan segala rencana upaya yang mereka lakukan. Tuhan berikan atau Tuhan berkati mereka. Berkati juga kakak-kakak dan adik-adik kami di dalam rumah kami, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita selalu dari Tuhan, dan kami senantiasa bergembira di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan kepada kakak-kakak layan di dalam membimbing kami melalui persekutuan seperti ibadah hari Minggu ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga kami senantiasa selalu diberikan kekuatan, diberikan penghiburan dalam kehidupan kami yang senantiasa bersukacita. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati kami semua, berkati pendeta kami, Ibu Pendeta Ellen Rumayar dalam pelayanannya. Tuhan mampukan beliau di dalam pelayanan, sehingga kami semua jemaat Tuhan di GBI Bukit Sion Balikpapan dapat merasakan firman-firman Tuhan, dan juga bersama hamba Tuhan yang lain, sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan atau pertemuan walaupun diadakan melalui secara rekaman ataupun live streaming, tetapi jemaat Tuhan dapat mendapatkan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami.
Dan inilah doa dan ucap syukur kami ya Tuhan. Doa permohonan yang kami bawa, kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi bersama-sama Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu terhadap hidup kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, kiranya bisa berguna bagi gereja kami, GPIB Bukit Sion Balikpapan. Terima kasih ya Tuhan, kembalikan berkat kami, kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita menyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik dalam kehidupan kami, kami berterima kasih kepadamu. Kau telah memberikan keceriaan kepada kami. Kami boleh menikmati hari ini dengan ibadah serta firman yang sudah kami dengarkan. Serta kami juga boleh memuji nama Tuhan dengan pujian yang sudah kami dengarkan tadi. Terima kasih Bapa dalam surga, sertai kami selanjutnya di dalam keseharian kami yang akan kami lakukan hari ini bersama dengan kakak-kakak kami serta bersama dengan orang tua kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur serta bermohon. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan,
makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti IMPA di rumah. Sampai jumpa minggu depan.